Oh iya, dia juga tipe cowok-cowok buaya yang suka flirting gitu, seperti Azari contohnya. Oh, kayak Nah, Azari. suka manggil sayang-sayang. Kadang Mm, aku balas dih atau geli atau jijik gitu. Zar, lu suka dibalas gitu Zar? Dih kalau gitu manggil Iya, sayang. pernah nggak lo? Selamat datang di podcast Healing Cinta. Wuh. Jadi pas kali ini kita bakalan bacain dan nanggepin cerita-cerita pemirsa yang menurut semua Kita tuh siapa ya? tadi mau Kita ya berdua tapi bukan kita yang Oh, milih. iya. Menurut kru Hili Cinta ini menarik Menarik. dan juga semua orang tuh harus tahu. Betul. Jadi hari ini kita episode spesial di mana kita hari ini ceritanya lebih beragam Betul. ya. Mulai dari dating apps yang kita semua suka ya. Aku enggak. Oh, kamu enggak ya udah. Pokoknya banyak deh cerita-cerita dan cerita hari ini tuh bisa dibilang tuh sedih gitu kalau diceritain. Sedih kalau ceritain kalau kata zaman sekarang ya. Iya sedih. Lu kenapa? Sedih kalau ceritain mah. Iya kayak kisah cinta kita ya. Sedih Kau udah kalau diceritain. jangan memancing lagi kan. Pokoknya hari ini tuh sedih banget. Jadi hari ini kita tuh harus nggak boleh positive vibes karena kita temanya negative vibes. Oh, temanya negatif Negative vibes. vibes. Ya aku Jadi nggak bisa, aku kan positif banget anaknya. Iya, kamu positif banget sih. Parah. Ya, parah. Brutal. Kan? Oh, ada yang GERD di Iya, belakang, ada yang kebetulan GERD. belum sarapan kayaknya dia. Oh iya. Habis minum kopi belum sarapan. Belum, Zar. Oh, Udah. udah. Oke, kita langsung aja kali ya masuk ke cerita yang pertama. Pertama, Teretetetet. Cerita ini dari Kelazura. Ih bagus, Bagus banget banget namanya, nama namanya. asli gak sih? Nama aku Judulnya Kelazura. adalah Cintaku Terusik Bentuk Fisik. Anjay. terusik bentuk fisik. Iya, kenapa nih? Terganggu ya, tergantung Iya. bentuk fisik. Oke. Apakah ada unsur-unsur body shaming di sini? Kita bisa lihat. Atau body wash, Atau body wash juga, body body lotion, lotion, ya. bisa. Heeh. Body. Atau Badia, say you remember Badia. Badia, gitu bisa juga. Oke. Gitu bisa. Hai Kak Kevin dan Kak Tiffany, perkenalkan nama aku Kelazura. Halo, Kelazura. Panggil aja Azu atau Aju. Azu, nice. Oke. FYI aku ini cewek. Ih, terima kasih atas informasinya. Iya, Kelazura, kamu namanya cantik banget. Iya bener, Iya tapi kan? namanya cantik banget sih. Aku taruh di dalam daftar nama anak aku. Sama aku juga, Kelazura Ferdiansyah. Jangan dong, masa kembar nama Oh anak iya, kita, jangan. jangan. Kelazura Ferdiansyah kan lucu tau. Iya. Aku mau cerita tentang seseorang yang udah bikin aku gak bisa move on dan sampai sekarang gak punya pacar. Oh my god. Jadi gini, aku ketemu sama dia di suatu event di luar kota. Kita satu sekolah sebenarnya, cuma aku emang introvert, jadi nggak tahu kalau dia satu sekolah sama aku. Terus Bukan introvert sih lo, kayaknya nggak pernah upacara Iya. lu ya. Masuk UKS mulu kayaknya lu. Petugas PMR kayaknya. Kenapa dia bisa bilang satu sekolah sama aku tapi aku tidak pernah sadar. Masalahnya kan kalau upacara satu sekolah ya. Iya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan gitu yang jadi petugas upacaranya selalu bergilir tiap kelas. Bergilir. Bergilir. Tiap kelas. Awalnya dia deketin aku duluan sampai event selesai. Itu kira-kira sekitar 1 minggu lebih. Dia orang, deketinnya cuma seminggu ya. Seminggu. Dia orang yang asik, nyambung banget obrolannya sama aku. Dan dia emang sedikit friendly tapi menarik dan gak kelihatan murahan. Ih, kesukaannya Kevin nih. Friendly tapi gak murahan ya. Friendly dan mahal. Aku Betul. sama dia awalnya jarang ngobrol. Dan dia lebih sering ngeliatin aku dari jauh. Bahkan kita sering ngobrol itu Enggak. beberapa hari sebelum event kelar. Oh. Tahu dari mana dia ngeliatin cowoknya ngeliatin dari Tahu, jauh? padahal Ger banget. padahal orang ngeliatin pohon. Iya, orang dari jauh juga kecuali dari dekat begini. Ya. Nah, itu baru ngeliatin. Kalau dari jauh coba Azari, gue ngeliatin Coba, lo enggak? gue ngeliatin lu gak nih? Gue ngeliatin lo enggak? Orang gue ngeliatin tembok. Iya. Ih, gear banget. GR males. lu, kayak Azu, kayak Clara. Kayak Clara lo, kayak Aju. Setelah event selesai sebenarnya ya udah kita jauh dan aku nggak pernah ketemu dia karena kita beda jurusan dan beda jam istirahat. Pas di event aku sempat denger dia ngobrol sama temenku kalau dia emang nggak pegang HP tapi dia punya nomor WA terus ngasih tahu username nomor WA-nya. Hah? Dia nggak pegang HP. Maksudnya gimana sih? Dia nggak pegang HP. Dia WA-nya pakai wajan apa gimana nih? Terus dia punya nomor WA. Terus ngasih tahu username nomor. Maksudnya gimana? Kita satu grup WA jadi kalau mau cari nomor WA-nya tinggal lihat username-nya aja. Emang gitu ya WhatsApp ya?
Oh ya bisa kan nomor terus di pinggirnya ada namanya. Ya ada kalau di grup. Oh. Tapi nggak tahu deh aku emang itu namanya username ya. Enggak, kayaknya bukan username gak sih? Itu emang nama WhatsApp-nya gak sih? Iya. Nah pas itu nomor dia kelihatan aktif. Jadi aku chat aja dan benar itu nomor dia. Oh aktif. Oke. Setelah itu kita jadi deket dan nggak berselang lama kita Wih. jadian. Wih cepet banget. Cepet amat, seminggu pertama PDKT terus hilang. Iya. Kenalan terus nemu WA-nya aktif, jadian. Hah? Apa Segampang itu? Apa gue WA-in aja ya orang-orang di WA gue ya? Cepet banget jadiannya. Gas Kak. Kita itu backstreet dan kelas kita jauh. Oh, keaktif ya. Bahkan sempat HP dia disita sama kakaknya gara-gara ketahuan bolos sekolah. Oh, Tapi maksudnya dia beda level, beda kelas kita jauh tuh kelas jauh. bukan Kak, bukan kelas sekolahnya kayaknya deh. Kelas ini deh, kelas kehidupannya dia bilang. Enggak. Coba. Coba Menurutku dulu gitu. ya. Heeh. Bukan sempat bahkan sempat HP dia disita sama kakaknya gara-gara ketahuan bolos sekolah, tapi dia usahain selalu komunikasi diam-diam pakai laptop. Setelah 6 bulan backstreet, lama-kelamaan banyak juga yang curiga sama kita. Itu pun jadi buah bibir di kelas kita masing-masing. Wah, Enak tuh buah bibir. manis. Udah lama. Aku masih Nggak makan udah buah, lama Kak. gak jadi buah bibir. Nggak, Wah, lo. udah lama nggak makan buah. Coba ayo buka Twitter Gitu. semuanya Kevin Ferdiansyah ya. Aku masih inget banget pas itu sekolahku mau ngadain kunjungan industri ke Surabaya, dan Surabaya balik. tuh lagi. Waduh. Surabaya ini, kota penuh cinta. Penuh cinta. Surabaya sih penuh cinta ya. 1 minggu sebelum itu ada kayak perkumpulan satu angkatan. Kirain perkumpulan sekte. Sekte Ternyata Gemini. Ternyata tidak. Perkumpulan satu angkatan buat bahas hal itu. Nah, pas pulang sekolah ternyata HP dia udah balik dan tiba-tiba dia mau mutusin hubungan kita. Tapi anehnya dia pakai alasan masalah tinggi badan. Ini bukan aku, sumpah Kak, bukan mantanku nih. Enggak, lu pacaran sama kora-kora kali ya? Kan emang kalau nggak nyampe tinggi badannya nggak bisa. Benar. Nggak bisa Histeria kan, juga nggak boleh. Bahaya histeria juga Nggak nggak boleh. Jangan-jangan cowoknya badut Dufan ya? Enggak. Ini bukan Enggak. aku ya yang ngirim ya. Iya. Bukan. Ya kan kalau kamu nggak masalah. Gak masalah. Iya, aku emang lebih tinggi dari dia. Oh, Vin, kamu masalah dong berarti. Aku terima keputusan dia tapi aku masih gak terima sama alasannya. Setelah kita putus kita gak komunikasi sekitar 3 bulanan. Tapi karena ya aku masih gak bisa move on, aku coba chatan lagi sama dia. Dan kita akhirnya chatan sampai 1 tahun. Oh gak jadian tuh. Loh, Chat doang. Tapi sempet ini dulu lost contact 3 Lost bulan. contact 3 bulan, terus chatting lagi sampai setahun. Awalnya aku mikir bahwa kita bisa balikan, tapi sayangnya di saat aku lagi chatan sama dia, dia ngupload pacar barunya di story my WA. Dan pada saat itu juga aku memutuskan untuk berhenti chat dia dan hapus kontak dia. Why? Setelah kejadian itu aku udah gak pernah tahu tentang dia sampai sekarang. Bahkan teman sekelasnya dia pun gak tahu kabar dia kayak gimana. Tapi chatan setahun tuh chatan kayak gimana? Iya. Chatan kayak pacaran kah? Atau jadi temen curhat doang Iya. kalau dia lagi deket sama cewek Atau lain. bahkan mungkin gak curhat, kayak cuman kayak casual doang, kayak Tapi kalau setahun bertahan, tapi kita harus tahu juga rentetannya maksudnya berapa iya, kali kan. iya, memang setahun setiap hari, seintens apa, Seintens apa. gitu loh. Oh ya ternyata alasan dia mutusin aku karena dulu aku agak sedikit alay ya, jadi dia agak gak terlalu nyaman sama aku. Itu juga yang bikin aku sekarang insecure, lebih introvert, udah gak pernah selka dan gak suka ngaca karena aku benci diri sendiri. No! Contohlah aku, walaupun udah 2 kameramen gugur aku tetap pede. Dua lo gugur lo. Aku kira contoh lah aku juga dulu pernah alay, pernah foto-foto begini, tapi tetap pede enggak. Dua kameramen udah gugur, kirain. tetap Mas Tapi Ino buka lowongan tapi pasang foto gua. Oh dia nggak pakai kacamata Biar agak nggak blur, gugur ya, agak biar nggak blur, gugur juga. biar nggak jadi batu ya. Terima kasih kau udah baca cerita dari aku. Semoga podcastnya makin banyak yang nonton dan Amin. viral dengan prestasi yang baik. Amin. Happy good day semua. Terima kasih. Terima kasih Aju. Aju. Wah. Kalau ngomongin alay ya, Ya, semua orang pernah pasti alay. Gue aja pernah alay. Gue pernah sama gue dulu tuh Kevin anak Six Boys Facebookku. Aku Yang dulu kamu nari sujud itu. iya kan aku kan dulu punya dancer kan. Insert ini Kevin cover Super Junior. Ada. Kevin's anak Six Boys. Oh. Anaksnya anaks gitu pakai S. Astagfirullah. Anak Six Boys. Tapi tahu nggak dulu email aku waktu SMA? Apa? Tiffany cute banget. Bukan. Fanhie _imoet.
Fanny itu apaan kak? Fanny. Fanny. Fanny kan, dulu aku dipanggil Fanny kan. Fanny biar gaul. Oh Fanny. biar gaul Fanny. Gitu. Tapi di depan kamar aku sekarang masih ada plat Fanny. Supaya aku diingatkan terus untuk down to earth Oh, ya, karena jangan dulu tetap pernah alay, alay. betul, Iya. gila. Terus yang foto Kalau cewek kan dulu kan rambutnya kan gini semua kan kak? Iya. Yang ponian tebel di depan, terus ya gini kayak gitu. Iya. gitu, harus banget hormat. Kayak hormat guys, gitu. Cowok nggak ada, kalau cowok foto alay nggak ada. Tapi cowok-cowok tuh kadang-kadang alay tapi nggak berasa alay loh jujur. Jadi menurut aku sih cowoknya Aju ini kemungkinan juga alay sih dulu. Enggak kak, dia tuh nggak Tapi dia pede. nggak ngadu. Aku ngerti perasaan cowok itu. Kenapa? Ya tapi dia nggak pede tapi dia bilang kalau ceweknya alay. Ya kalau lo nggak pede aja, kenapa nyalain ceweknya? Itu mungkin setelah udah bertahun kan, setelah setahun chatan lagi kan. Enggak, dia bilang dulu diputusin karena dia ngerasa ceweknya alay. Berarti dia nggak alay dikit kali, Iya, nggak dia alay yang banyak. alay karena dia insecure sama tinggi badannya, tapi dia malah nyalahin ceweknya dibilang alay. Ya aku juga sering insecure. Hmm. Tapi aku suka sama cewek yang lebih tinggi dari aku. Iya nggak apa-apa kan? Soalnya kalau biar ciuman, biar aku yang effort. Ih, Loh, Hili Cinta ini kan podcast 21 tahun ke atas. aneh banget masa lu yang jinjit. Iya, aku lebih suka yang effort gini. Iya Allah, Gitu. tolong. Gitu. Nah, naik kayak gerang. Agak pakai teriak. Siap yang, siap 1 2. Tuing. Naik gerang. Iya, Aduh. oke itu dia cerita pertama kita hari ini. Kita lanjut ke cerita pendengar yang kedua. Teng, 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 teng. Cerita pendengar selanjutnya dari Nana. Wuih. Judulnya Dia Pembohong. Tidak, Waduh. aku tidak pernah berbohong. Oke. Waduh. Halo kak, panggil aja aku Nana. Jadi aku punya pengalaman perkenalan di salah satu dating apps. Aku adalah tipe orang yang gak mau ngasih info pribadi aku ke orang yang baru kenal. Ya dong. Jadi selama ini dia cuma tahu nama samaranku aja. Tak dulu. Kamu main dating apps pakai nama asli apa nama samaran? Nama asli waktu itu yang di Bogor. Aku juga asli. Loh? Loh? Mas Ino? Malah masih noja ke sekarang sampai sekarang jadi dia. Iya 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 kan. Si asli lah. Tapi awalnya, soalnya emang ada teman-teman gue yang gak mau pakai nama asli. Why? Kan mau serius Takut kenalan. ketahuan kali kalau main dating apps. Beneran ada teman-teman Ya gue itu yang aja kayak dari nama- itu aja niatnya udah nipu, bukan buat Iya berkenalan. sih. Pasti Tapi cuma mau mungkin- Netflix and chill doang. Aku nggak ngasih tahu nama asli dan aku juga cuma tahu nama panggilan dia aja. Oh iya, panggil aja ini cowok B gitu ya. Jadi si B ini adalah orang asli salah satu di Oh orang Salah satu- asli dia, gue pikir dia hantu. Ini dia yang Ternyata salah, dia orang apa aku yang asli. salah yang baca? Beneran dia yang salah nulis kan ya? Tuh. Jadi dia orang asli salah Jadi satu si B kota. ini- Benar, dia benar. Enggak, kalau dia jadi si B ini orang asli. Oh Iya, iya, benar. aku udah Lu suzon. suzon. Sorry. Kirain udah salah. Jadi si B ini orang asli salah satu kota di Jawa Tengah. Sebut aja kota V. Apa kak? Kota Flaten, Flat. Oh Iya, iya Flaten. benar. Dan lagi merantau di kota Z. Apa kak? Surabaya. Bisa. Di provinsi itu juga. Dan kalau aku domisili di Jawa Timur. Oh. Selama kenal kita udah tukeran kontak atau ID lain. Jadi dia nggak tahu nomor pribadi aku. Oh. Udah gitu lewat kita line. udah rutin chattingan dan beberapa kali voice calling. Mhm. Selama chat atau call dia sering banget cerita-cerita kehidupan dia, kayak kegiatan yang dilakuin, kerjaan, kisah dia pas di sekolah, mantan-mantannya gitu deh. Karena aku tipe seneng dengerin cerita orang yang aku enjoy aja Karena gitu. aku tipe seneng dengerin cerita orang yang aku enjoy aja gitu. Oh gitu, gitu ya maksudnya. Iya. Bahkan dia juga cerita masa-masa kelam dia selama SMA dulu. Dan cerita kalau terakhir pacaran baru 7 bulan yang lalu. Begitu karena diputusin terus tahu-tahu ceweknya udah punya gandengan yang baru. Oh. Biasanya kita cerita lewat telepon di jam 10 sampai 10 atau 11-an gitu. Selama kenal dia, aku cuma ngerasa oh ini cowok tipe yang suka cerita gitu deh. Dan obrolan kita cukup nyambung. Jadi ya aku fine-fine aja selama ini. Oke. Oh iya, dia juga tipe cowok-cowok buaya yang suka flirting gitu. Seperti Azari contohnya. Oh kayak Azari. Nah, suka manggil sayang-sayang. Kadang aku balas dih atau geli atau jijik gitu. Zar, lu suka dibalas gitu Zar? Dih kalau gitu manggil Iya sayang. pernah gak lo? Enggak, tapi langsung gak bisa dihubungin lagi. Langsung di blok ya? Langsung nggak bisa chatan ya? Oh, langsung gak bisa oke. dibalas. Halo sayang. Selama dia cerita-cerita gitu, aku ada di antara percaya sama nggak percaya. Karena kita nggak kenal secara personal dan belum pernah ketemu juga. Lah, belum pernah ketemu udah sayang-sayang. Gimana? Ya emang Gimana buaya sih. Coba ya.
Selama kenal sebulanan ini aku nggak pernah baper sama dia. Ya cuma ngerasa nyaman ngobrol aja kayak temen. BTW dia kayak flirting PDKT gitulah, tapi gue B aja. Nah setelah selama itu kita intens chat sama calling, bahkan kita calling hampir tiap malam dan selama telepon bisa 2 jam. Waduh, ngabisin Tiap waktu. malam nggak, lu tiap malam 2 jam beneran lu? Ngabisin Ada lu orang kayak waktu. gitu? Emang ada. Tiap malam nggak mungkin Kak, tiap malam. Ada, adek gue aja kalau teleponan sampai sama-sama tidur. Boros-boros Nggak, kuota gimana kan sih, gue Kak? kata. Gimana sih, Kak? Jadi Bentar deh. Apa sih, Kak? telepon gue masuk adek gue tidur, ceweknya tidur di Terus video call. nyala. Nyala, ngabisin kuota nggak? Gue lagi yang bayar internet. Ngapain? Konteksnya apa? Ya itu ngobrol sampai ketiduran, sleep call itu namanya. Yang aku tahu ya, sleep call itu teleponan sebelum tidur. Saatnya udah lu pada sama-sama ngantuk ya udah yang aku tidur dulu ya. Oke. Oh gitu. Itu bukan yang tidur bareng. Ya nggak, itu zaman dulu kata Azari. Kan lo udah lama nggak pacaran. Lo kan udah lama nggak pacaran, jangan so ngerti deh. Akhirnya aku tahu nama. Oh kita ngundang Mas Kak Dito. Akhirnya aku tahu nama lengkap dia, tapi kita masih deket biasa gitu. Lalu aku iseng-iseng aja nyari akun-akun pakai nama dia. Pertama Instagram dan gak ada post sama sekali di situ. Lalu aku cari di Facebook dan aku nemu akunnya. Dan aku shock pakai banget. Jadi nggak, Ini Zar, aku udah baca bawahnya, aku beneran Oh, shock. iya. Sorry. Jadi di Facebooknya ternyata dia udah nih. Merinding aku sumpah. Sumpah. Di Facebooknya ternyata dia udah nikah. Ada foto pernikahan mereka, udah gitu di sampulnya foto bertiga sama anaknya. Astaga. Oh sampul tuh profilnya ya? Iya. Anaknya masih kecil kira-kira umur, kenapa Kak? Kan gue udah lama gak main Facebook. Anaknya masih kecil kira-kira umur 2 tahunan. Di situ aku gak nyangka banget, aku jadi ngerasa nyesek gitu. Bukan karena baper tapi dia bohong. Tapi nyesek yang ngerasa bersalah gitu deh. Aku kayak gak enak banget sama istrinya. Akun Facebook itu aku screenshot dulu tapi gak langsung aku kirim. Jadi kita masih chatan kayak biasa tapi aku pancing-pancing gitu. Pertama aku bilang gini, GN koe so. Oh Nih, bentar. Bahasa Jawa. Chat opo telp aku ngene uju-uju enek Sing sing labrak aku, terus aku dituduh pelakor, terus aku Di diviral viral nih. Ini aku artinya. GN koe so. Aku apa sih? kowe so chat opo telp aku Ngene ngene ujuk-ujuk. Takutnya nanti ujuk-ujuk tuh tiba-tiba Oh itu ada subsnya di bawah. Oh lu banget udah so ngerti bahasa. Kowe sok chat opo telp aku ngene uju-uju enek sing ngelabrak aku, terus aku dituduh pelakor, terus aku diviralne. Artinya nanti kamu sering chat sama telepon aku gini, tahu-tahu ada yang ngelabrak, terus aku dituduh pelakor, terus aku diviralin. Gimana? Dia cuma Gak jawab ada gimananya. nggak ada ya. Dia cuma jawab yang mau ngelabrak juga siapa, nggak usah aneh-aneh gitu. Terus pas telepon aku juga kode-kode gini. Kok lu mirip tetangga gue sih? Tapi kalau tetangga gue ini udah nikah, udah punya anak juga. Dia cuma jawab, masa muka ganteng gini lu bilang pasang. Ih, jijik. Aku cuma bisa hoek. Nah paginya aku kirim itu screenshotan dengan caption WKWKWK nemu. Dia cuma balas apa itu? Aku jawab lah, udah gambarnya jelas begitu, kenapa masih nanya sih? Dia jawab iya gitu doang. Emang setan nih cowok. Ya udah aku balas aja. Sebenarnya gue udah tahu dari lama, tapi lu gue pancing-pancing kayak orang nggak jelas. Dia cuma balas WKWKWKWKWK. Sumpah stres nih orang. Habis itu kita nggak chatan lagi. Pas chat itu aja dia balasnya lama banget. Kayaknya dia kaget aku bisa nemu akunnya. Selang beberapa hari dia basa-basi gitu chat aku dan ya kita biasa aja gitu. Terus malamnya dia telepon dan cerita deh tentang pernikahannya. Astaga. Ngapain juga lu masih mau ditelepon? Sumpah seumuran kamu, Vin. Baca. FYI si B ini seumuran sama aku ya, 99 lain, jadi sekarang masih 22 tahun. 23 dong. Ya kan ini mungkin ngirimnya tahun 23. lalu. Oh serius? Podcast Silih Cinta aja belum ada tahun lalu Kak, baru 5 bulan. Ya mungkin pas ngirim dia belum ulang tahun. Makanya aku pas kenal biasa-biasa aja, soalnya jarang cowok umur 22 tahun udah nikah dan aku gak ada spekulasi itu sama sekali. Jadi ternyata dia udah nikah dari 2018 akhir. What? Jadi bisa dibilang habis lulus sekolah dan dia kerja ngerantau, anak istrinya di rumah ikut ortu dia gitu. Nah aku nyeletuk dong gini, ini kalau gue gak ngirim SMS-an ke lu pasti gak akan ngaku kalau udah nikah. Dia jawabnya,
gue bakal cerita kok, cuma waktunya aja belum pas. Ih. Aku cuma bermonolog, Pak Ijo, lu aja cerita ke gue baru putus 7 bulan yang lalu, gimana mau cari waktu pas? Dari awal aja lu udah ngeles, gimana dah? Sejak itu aku kepikiran cerita-cerita dia ini beneran apa bohongan. Ya bohong lah. Oke, cuma cerita-cerita gitu. Minggu pagi dia chat gua, telepon yuk gitu. Ya gue balas lah. Ya lu telepon lah itu anak istri lu, ngapain lu nelpon gua? Betul. Betul Banget. bagus sikap Jawaban yang kamu. bagus. Dia cuma balas, ya wes. Kayaknya dia marah sama aku tapi aku tak peduli. Sekarang kita ya biasa aja. Sesekali dia komen-komen story gue kadang read, kadang balas singkat aja. Jadi itulah cerita dating apps aku, Katif dan Om Pepin. Untungnya kita jauhan, jadi nggak bakal ketemu. Untung juga aku bukan tipe cewek yang baper gara-gara chatan. Jadi aku nggak ngerasa sakit hati, bagus Luar alhamdulillah. biasa. Aku rasanya cuma kecewa aja sama dia, kayak kok dia bisa tega gitu loh sama istrinya. Iya padahal Aku kan dia bisa juga toge. Kenapa dia harus tega ya? Apa ya Toge? Toge aja. Oh, sayur kan? Sayur. Oh, Gitu aku jadi maksud gue. Nah Kirain- pasti dia tuh harus bisa tega gitu loh. iya bener ya. Aku jadi ngerasa bersalah gitu. Boleh lanjut Aku ya. nungguin Mas Ino lagi mau ngelucu. Aku jadi ngerasa bersalah gitu, berasa selingkuhan. Padahal nggak ada hubungan apa-apa dan aku sama sekali nggak tahu status dia. Padahal gak ada hahu. Apa kayak Tadi kamu bilang padahal gak ada hahu hubungan apa-apa. Oh iya. Tuh aku kadang suka nggak ngeh tau kak. Suka nggak ngeh. Aku cuma ngebayangin di posisi istrinya jauh dari suami tapi suaminya flirting gitu ke cewek. Hai mbak istri, aku minta maaf ya, aku bener-bener nggak tahu dan semoga suami mbak tobat ya. Semoga suaminya sadar kalau ada keluarga kecil yang harus dijaga. Thank you kru Hili Cinta udah mau baca ceritaku. Yeay, wah. Thank you Nana sudah mau berbagi cerita. Tapi jujur ya pas dia bilang udah nikah gue agak-agak mikir kok bisa teleponan 2 jam tiap malam istrinya Ternyata kemana. ngerantau. Ternyata dia ngerantau. Ih, bisa gak sih cowok-cowok tuh gak usah gitu loh. Kayak udah punya istri. Enggak ya, aku nggak kayak gitu ya. Masalahnya nanti yang misalnya dia gak tahu terus dia ngelanjutin nih. Terus diviralin di TikTok bener bisa loh banyak. Sama istrinya? Iya, terus yang jelek ceweknya. Dibilang Si cewek Nana. gatel. Hmm. Yang mana? Oh iya. Oh iya. Suaminya Hah? ditangkap Suaminya. Oh, bobo. karena bawa golok. Oh. Iya, tapi ngeri banget sumpah kalian kenapa sih kalau misalnya udah punya suami atau istri gak usah main dating apps Iya, gitu loh. main dating apps aja udah salah. Iya, ngapain gitu loh. Mending lu Mending saranku lu ya, main, mending apa? nonton lah sana. Iya, kalau nggak mending main saham. Nonton itu Lah, loh. iya, main gaple. Mending lu main gaple Iya, sama nonton tetangga. film-film Korea bagus kok. Kalau kalian mau ngeliat Iya. cewek-cewek cantik, nonton lah film-film Korea. Iya, film-film Korea. Banyak tuh yang Yang apa? cantik-cantik. Yang cantik iya banyak. Ngapain harus cari-cari dating apps? Orang sama-sama ngeliat di HP. Iya, Ketahuan makanya. nonton. Terus chat doang gitu loh maksud Iya. gue. Kayak mungkin ya udahlah, Jelas. tidak ada pembelaan untuk kamu. Nana, intinya kamu udah melakukan yang terbaik itu Kamu bagus. keren. Nana kamu keren banget, sumpah. Betul. Kamu keren banget. Keren bet. Keren banget karena kamu juga belum kayak baper-baper gitu bagus. Oke, kita langsung ke cerita selanjutnya. Tereng teng tereng teng teng. Ini adalah dari pendengar Kiara namanya. Kiara, ih bagus. Kiara akan daku sehingga aku besarlah. Aku nggak tahu Waktuku ya. kecil hidupku Amatlah senang, senang dipangku di peluknya. Oh itu Kiara. Ini durasinya jadi lebih dari 45 menit tapi nggak penting. Iya benar-benar. Oh itu Nggak Kiara penting. namanya kak. Iya, Kiara. Bukan itu Piara harusnya. Oh. Judulnya adalah Cinta Nyapein. Waduh, Cinta emang nyapain. cinta emang nyapein sih. Ya contohnya kayak tadi ya, kalau beneran ada orang yang video call sampai ketiduran, Iya. sama-sama nyapein ketiduran itu banget. nyapein anjing. Lu pagi-pagi harus ngecharger, misalkan laptop atau lu video call pakai iPad harus ngecharger iPad atau laptop Iya, lu. udah. Yang tadinya bisa langsung berangkat harus dicari. Kadang-kadang tuh gue berharap cinta tuh kayak tol Jagorawi ya. Kenapa tuh kak? Paling gak ada rest areanya gitu. Ya kelas. Bisa makan Burger King, Starbucks, ya kan biar nggak capek-capek banget Betul. gitu. Ada tempat Apa? hiburan. Iya tahu Sumedang. Betul, ada tempat hiburannya. Ada tempat hiburannya. Karaoke malam. Tidak boleh. Tidak boleh Tidak boleh. dong. Ada musola, Musola gitu. untuk beribadah. Halo Kak,
aku mau sharing tentang friendzone nih. Wih, Boleh, boleh, boleh. Tapi aku sering bingung ini friendzone atau HTS ya, WKWK. Jadi dulu tuh, jadi WKWK-nya nggak lucu ya, nggak ketawa ya. Jadi dulu tuh pas zaman masih pakai BBM, oh sekarang udah mobil listrik dia. Hah? Udah nggak pakai BBM. Oh iya, betul. Hah? Oh handphone. Hengpong. Oh BBM. BB, BlackBerry. Oh BlackBerry Messenger. Yes. Oh zaman masih pakai BBM kan suka kayak promote-promote Betul. Iya sumpah. Betul. Alay banget ya gue pikir-pikir ya. SM, misalkan Kevin Ferdiansyah 157 JHS gitu Iya kan. sumpah alay banget. PIN 26E54864 ya. Apal aku. Sumpah alay banget. Kenapa sih? Enggak sampai gitu gue. Ih lu aneh emang lu. Dia bilang apa? Single badai. Rambut, iya rambut. Enggak anjir, gue cuman gitu doang karena simple aja. Kevin Ferdiansyah 157 JHS PIN bla 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 bla. Itu kayak gitu tuh pasti langsung Tapi banyak dulu banget yang emang chat. dulu emang iya sih promote gitu. Terus ada yang invite aku. Nah ternyata ini orang yang invite aku nggak lama pacaran sama teman aku yang invite aku. Salah. Yang promotin BBM aku. Ganti habis dari pojok kanan balik ke pojok kiri lagi. Balik lagi ke Balik lagi atas. ke pojok kiri. Sama teman aku yang promote pin BBM aku. Terus beberapa bulan kemudian mereka putus. Ini kenapa cepet banget ya? Terus karena itu cowok tahu aku temenan lumayan deket sama pacarnya ini, pas mereka habis putus ini cowok curhat terus ke aku. Dia nggak bisa move on gitu deh temanku. Dia gagal move on dan selalu curhat sama aku sampai aku capek dengerinnya. Ini udah mulai capek nih ya. Karena temen akunya emang udah nggak mau balikan lagi sama dia. Tapi lama kelamaan dia jarang curhat, tapi tetap sering chat aku. Dia kayak ngasih perhatian gitu. Ih. Turun kasur lu. Iya, aku bingung. Bukan turun kasur dong, Bukan ya? bukan. Aku bingung ini orang kenapa dia kok malah jadi perhatian ke aku. Padahal Yer tuh, nah, iya. Gak fokus lihat mukanya Azari. Nah lama-lama dia semakin perhatian sama aku. Ini dia mulai perhatian sama aku pas awal SMA. Akhirnya di pertengahan kelas 10 dia sempat confess ke aku, tapi dia nggak ngajak pacaran karena masih sedikit belum bisa move on dari temanku lah. Confessnya Aneh. gimana? Tapi Aku suka sama kamu tapi aku nggak belum mau bisa pacaran. move on. Aneh. Aneh banget. Terus aku juga nggak mau begitu nanggepin karena dia masih labil sama perasaannya, dan aku juga ngerasa kayak ngerebut punya temenku walaupun dia bilang aku nggak ngerebut karena posisinya mereka juga udah putus dan kita baru deket setelah itu. Nah dari setelah confess ini dia sering ngajak ketemu. Terus aku udah jelasin berkali-kali kalau aku nggak bisa karena aku nggak dibolehin pacaran pas masih sekolah sama ortuku. Aku banget. Lu mah bukan gak dibolehin, gak ada yang mau aja kali. Tapi aku malah SMP berkeliaran kemana-mana tau. Tuh SMA yang jomblo. SMA full jomblo karena nungguin seseorang. Ya Allah, dari SMA aja udah bego ya. Bingung gue, dari SMA aja udah bego. Orang-orang kan SMA masih kayak wah Makanya kalau orang-orang bilang SMA tuh masa-masa paling indah, anjing tak kagak. Sumpah, jangan dong. Nah dari udah terus apa ya? Jadi aku. Jadi aku juga nggak diizinin main sama cowok kecuali cowok teman sekolah atau teman-teman cowok yang orang rumah udah kenal. Ya kan bisa dikenalin. Betul. Salah. Baik-baik Terus aja. hubungan kita masih baik-baik aja dengan dia yang masih perhatian dan nunjukin kalau dia ada rasa sama aku. Dalam kurung. Kenapa ini dikurung ya? Kan dia jadi nggak bebas gitu. Mungkin- Loh. Gitu loh. Kenapa Ketika kalimat- gini aku gerakin dari belakang biar kayak unyil. Kenapa? Gini. Kenapa ini kalimatnya harus dikurung gitu? Kan takutnya meredir gitu. Betul. Aku yang awalnya menyangkal akhirnya juga mulai ada rasa sama dia, tuh kan? Ya Kak jangan suzon, mungkin emang baru Kak. Oh iya. Baru. Sampai pas sudah setahun lebih aku sempat diem-diem ketemu sama dia dengan izin mau main sama teman sekolah ke orang Kamu rumah. berani membohongi ibumu. Padahal kan emang teman sekolah ya. Iya, Kenapa kamu nggak bilang bilang aja? aja. Berarti kan dia nggak bohong sebenarnya. Terus pas ketemuan itu aku nanya hubungan kita ini sebenarnya gimana? Soalnya sama-sama ada rasa tapi kita nggak ada hubungan kan. Hak berpotah. Nah akhirnya dia bilang untuk masih temenan dulu aja karena dia masih nggak yakin apa setelah setahun lebih ini dia udah bener-bener move on dari mantannya apa belum. Tapi dia juga ada rasa sama aku, sebel banget gak sih? Sebel banget. Kayak- Jujur lo maunya apa? Dia maunya dua-duanya. Enggak. Karena dia maunya dua-duanya. Iya tapi maksud gue aneh. Aneh. Kayak lo udah setahun, terus lo udah deket sama si siapa tadi Teman namanya? sini Ini Kiora. Kiora ini.
Kiara. Kiara. Si Kiara ini udah setahun. Kok bisa-bisanya masih Masih ada kayak rasa belum bisa move on, sama kan temennya. aneh. Karena aku ngerasa gak ada kepastian gini dan kesannya seperti pelarian dia. Akhirnya aku mutusin buat jauhin dia pelan-pelan. Bagus. Gini. Pelan-pelan. Itu antara jauhin hubungan atau enggak kabur ngerampok. Oh, ngerampok ya kalau itu ya. Oke, maling. oke. Tapi dia selalu perhatian terus sampai aku nggak bisa jauhin dia. Pernah beberapa kali sempat kayak nggak kontakan sekitar sebulan atau 2 bulan. Dia hubungin aku lagi dengan segala perhatiannya. Oh, kamu anaknya gampang lulu dari perhatian ya? Iya. Kamu kayak cocok deh sama aku. Soalnya aku anaknya perhatian banget. Nah, Kiara. Tapi dia waktu SMA BBM waktu SMA seumuran aku. Mau nggak? Tapi cuma satu kan yang kamu mau, yang seumuran aku. Agak stres ya sebenarnya karena jadi kayak tarik ulur gini, haha. Nggak lucu loh. Sebel dong gue liatnya ini. Dan pas beberapa bulan setelah lulus sekolah dia ngajak aku main lagi. Terus aku diizinin tuh sama orang rumah. Akhirnya kita main lah. Terus dia confess lagi di situ dan ngajak pacaran. Dulu kupikir kirain pada akhirnya aku bakalan tetap pada zona seperti itu aja. Ternyata dia nembak Roda aku. roda berputar. Tapi ternyata hubungan kita pacaran gak lama. Nggak sampai setengah tahun tuh ya. Lu makan deh tuh deketnya setahun. Itulah kalau lu pacaran sama Pacarannya. orang yang udah salah gitu dari Red awal. flag dari awal. Kalau nggak salah cuma sekitar 3 bulan. Nggak sampai setengah tahun, cuma 3 bulan. Kata gua mah udah kayak PKL. Iya. PKL 3 bulan Kak? Iya lah, ibaratnya ya dia pacarannya masih pakai baju putih hitam, training, Oh, ya training, kan, ya. masih training, belum lulus, udah putus. Terus setelah putus itu sempat masih berhubungan dengan dia yang masih perhatian. Aku nggak ngerti nih orang maunya gimana, gue juga nggak ngerti jujur. Gue juga nggak ngerti. Kalau masih perhatian ngapain putus gitu? Jadi dia nggak mau kehilangan fans. Betul. Ini adalah tipe-tipe cowok yang nggak mau kehilangan fans. Siapa tahu dia juga masih chatan sama temennya si Kiara ini kan. Makanya dia juga nggak bisa move on dari mantannya Pasti karena chatan dia nggak juga. bisa terima kenyataan kalau ada orang yang tadinya suka sama dia jadi nggak suka lagi. Betul. Gitu lah. Dia nggak terima. Itu karena narsisismenya dia. Narcissistic. Nah, pada akhirnya aku memilih buat jauhin dia karena aku takut kejadian dulu keulang lagi dan buat aku nggak bisa grow up gitu loh kak. Asik. And Kamu nggak ya, minum susu? aku happy sama keputusanku itu. Kepusanku. Kepus-pusannya. Dan ya aku happy sama keputusanku itu dan sampai sekarang belum ketemu cowok lagi karena kalau ada yang deketin pun kayak langsung ayolah apaan sih, hilih cinta. Woi, keren. Keren Kiara. Gitu aja deh Kak, maaf ya kalau panjang ceritanya gak apa-apa Nggak tapi apa-apa, seru loh ini membuat. Kiara, kamu habis tampil ya di AAA ya? Siapa? Kiara Riodra. Jauh banget anjir. Gue mau baik, gue sambung-sambungin juga gak bisa. Soalnya Ada jauh. Raranya. Oke. Oke, itu tadi dia 3 cerita kita hari ini. Paling hilih? Paling hilih yang kedua apa ketiga Aku ya? yang Nana, karena kan Nana dia ya, karena dia ternyata udah nikah suami ternyata. orang. Ih, itu hilih banget sumpah. hilih sekali. Ini benar-benar butuh banget deh pesan-pesan penutup di episode kali ini. Kalau diajak Netflix and chill, salah. Bukan. Apalagi bukan. satu alma mater. Apalagi satu alma mater, kabur. Lari, adik-adik lari. Ya lari. Enggak, tapi bener. Ini tuh kenapa ya, kepada YTH orang-orang yang sudah berkeluarga. Tolong tidak usah main dating apps. Betul. Ya, karena banyak mangsa-mangsa yang polos tapi takutnya terjadi padahal dia nggak tahu kalau lu Terjerat. tuh udah Gitu. terjerat gitu kan, kasihan Dan juga kasihan orang-orang seperti kita, Zari, aku nih yang jomblo kita beneran. aja nggak ada apa-apa nggak dijerat gitu loh, kayak mbok ya ada solidarisme sedikit. Itu kalau didetailin lagu, bisa-bisanya aku telah keliru memilih kamu sebagai kekasihku, cintaku. Gitu. Sayangmu. Jadi bisa-bisa. Oh iya, itu sebel deh. Jangan Ada ya. pokoknya gitu ya, jangan. Kalau ada masalah diomongin. Walaupun gue belum nikah, tapi tetap aja Betul. nggak perlu nikah dulu untuk tahu bahwa itu salah. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi buat teman-teman podcast Silih Cinta yang ingin ceritanya dibacain sama kita Iya. atau mau ditampilin di sini, mau di Iya. roasting, silakan kirim ke Instagram kita @podcastsilihcinta. Nanti kita akan share cerita yang akan kita mau bacain di podcast. Kalian bisa share kalau misalkan ceritanya sesuai sama cerita kalian. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.